guys, jumpa lagi dengan aku Rana. Di video kali ini aku akan ceritain kisah yang mengharukan. Di sini datangnya dari pasangan swasta, yaitu TKI Taiwan ya. Dan ini posisinya yaitu baru pulang kerja ya, jam 10 malam menuju ke arah Iling. Satu Mas TKL kelihatannya beli sesuatu, jalannya agak cepet, ada itu nggak lama kemudian itu ditahan sama 3 Pak D, ditanya ARC-nya dan lain-lain. Terus itu diem, terus aku berhenti karena Pak D juga minta ARC ya. Nah si Mas TKL-nya ini bingung, terus wajahnya merah. Ditanya, terus si masnya itu ngomong, "Mbak, aku itu swasta," dia bilang kayak gitu. Terus dia ngomong bahasa Jawa ya, dia tuh si mbaknya dia melongo kayak gitu. Hah? Kayak gitu kan, melongo. Terus bilang, "Istriku lagi hamil, swasta juga, aku keluar beli obat, istriku terpeleset pendarahan, terus si Pak D ini jak semua," katanya. Terus aku bilang, terus katanya si emasnya ini pasrah katanya. Terus ARC yang tadi diminta sama Pak D juga udah dibalikin ke aku kayak gitu kan. Terus dia itu ada telepon, si Mas TKL nya nih ada telepon seseorang, yaitu diperkirakan kayak cewek gitu, mungkin istrinya ya kan. Dia ngomong bahasa Jawa, dia bilang, "Dek, Mas ketangkep," katanya. "Nanti kita pulang bareng aja ya gitu, sekalian kita MD dan berobat, aku khawatir sama kandungan kamu." Nah terus kalau suara cewek yang ada di telepon itu, dia itu kayak nangis gitu kan. Nah, si mbaknya ini artinya terlalu nyesek gitu, dia hengkantong sesek. Terus sampai MD nih katanya, "Besok kita MD aja ya, terus Mas sekarang sudah ikut sama Pak D," dibilang gitu. "Besok telepon sama Mbok Cikra, Mas juga ada roti ya, tadi baru beli ke Seven," katanya. "Ini juga Masnya juga ada beli air gitu, Mas juga ada 5.000 uang 5.000, terus ini buat pegangan," katanya. "Ini buat pegangan ya." Terus Pak D-nya tanya, "Apakah itu istrimu?" Dia bilang, "Bukan." "Suamimu?" Si mbaknya ditanya sama Pak D-nya, "Apakah itu suamimu?" Dia bilang, "Bukan," kayak gitu kan. Karena di sini ngomongnya bahasa Jawa, jadi aku terjemahin agak sulit. Terus dibilang, si apa ini, Murpodo. Terus ini, "Apakah dia itu suamimu?" Dibilang kayak gitu kan. Pak D-nya dibilang, "Bukan, dia itu cuman hanya sama kita sesama orang Indonesia," dibilang kayak gitu kan. Nah terus si mbaknya ini juga ada itu kayak, punya feeling ya kan, mungkin gak sih katanya, mungkin gak sih semalam waktu pihak apotek ini melaporkan sendiri kalau masnya ini adalah orang swasta yang gak punya cepoka gitu kan. Terus dilihat dia itu minta obat diracik ya, dan obatnya itu bukan obat sembarang obat, yaitu obat yang minta diracik, bukan obat yang ada di dalam rak-rakan apotek, itu nggak ada ya. Nah terus si pihak apotek ini takut masnya ngelakuin atau melakukan hal-hal aneh, lalu dia itu melaporkan sama Pak D kayak gitu kan. Soalnya isi Mas TKL nya juga masih belum jauh dari apoteknya, tiba-tiba itu si Pak D nya udah datangin dia gitu loh, langsung 3 orang kayak gitu kan. Terus si apesnya si Mas TKL ini dia bilang, "Nggak ada orang yang tulus, kalian salah, Masnya juga punya resiko, dia pergi beli obat adalah ketemu Pak D ya, demi calon anak dan istrinya, dia itu nekat gitu loh." Dia juga awalnya buka masker, matanya merah sampai bengkak kayak gitu. Lepas tuh dibuka, nangis, mungkin nangis karena istrinya kepleset atau pendarahan ya, juga masih ada kerja bangunan, dia itu juga bajunya masih kotor, masih banyak berdebu, jam 10 malam mungkin dia masih lembur gitu kan, mungkin dia langsung ditelepon sama istrinya, suruh kalau dia itu dapat kabar kalau kepleset, dan dia itu suruh beli obat pendarahan di apotek, sepertinya seperti itu ya guys. Terus dibilang, "Jangan selalu berpikir ya kan, di sini mas
orang swasta itu juga nggak bebas gitu kan. Terus kan aku juga pernah ya di posisi nemenin pasangan turun dari tangga katanya. Nih turun dari majikan kayak ke pekerjaannya tidak lazim jam 2 malam, terus bangun kerja jam 9 malam. What? Terus baru rehat. Pasanganku bertahan 4 tahun, yang lainnya bertahan 10 bulan, 10 hari, dan 1 bulan. 3 hari di mes, nyari job kesana kesini, pakai uang pribadi, ongkos pulang pergi, tapi agennya dapat terjemah, kadang nggak mau, pindah agen juga dipersulit. Setiap cari majikan gagal karena omongannya yang nggak belum lagi permit izin tinggal, makin menipis waktunya, alasannya bisa digunakan untuk swasta, tapi kita masih usahakan, alhamdulillah Tuhan maha baik. Dari kesimpulannya si masnya ini, aduh, dia mungkin pikirannya udah nggak karu-karuan ya. Posisinya lagi kerja orang, terus dia itu telepon sama bininya kalau dia itu pendarahan. Dia entah siapapun mungkin ya, kalau yang namanya kita itu swasta mau pergi kemana dia udah nekat gitu aja lah, dia nggak mikir ketangkep walau alam kayak gitu kan ya. Tapi dia juga mikir ada 2 nyawa yang perlu diselamatkan, yaitu istri dan anaknya. Tapi karena ya apa sih itu nggak ada di kalender, nggak bisa ditolak ya kan. Dan akhirnya si masnya juga ini ketangkep ya. Semoga aja diproses secara lancar dan mbaknya juga semoga tidak kenapa-napa sama bayinya, semoga sehat-sehat ya guys. Setelah itu mungkin dia juga ditolong sama Mbok Cikra atau bagaimana, karena si masnya bilang dia ada uang 5.000 yang nggak tahu entah cukup atau bagaimana biar diurus sama Mbok Cikra ya kan. Dari kesimpulan ini kita itu jangan terlalu memandang sebelah mata, yang namanya swasta itu banyak sekali sebabnya. Mungkin si masnya juga nggak cocok atau nggak gimana karena nggak, atau bagaimana si ceweknya juga dia kabur mungkin gimana sama majikannya karena banyak suatu masalah. Pusing gak habis pikir guys, kepala aku langsung nyut itu. Ayo gimana enggak gitu loh, di posisi kita itu kerja terus ditelepon sama istri kalau dia itu pendarahan gitu, terus pas itu kita udah buru-buru mau ke apotek ya dak duk der gitu kan ya. Apalagi aku yang apa namanya, yang resmi aja tiap hari pocokan itu, tiap hari si polisi juga datang seminggu sekali ke sini. Itu aja tuh aku masih kadang-kadang deg-degan aku bikinin kopi mereka. Nah ini jam 10 malam dia nanyain pas kitanya lagi buru-buru kan, takut si istri sama anak kenapa-napa, kita ditanyain ARC ini malah mengulur waktu gitu loh. Ya udah nggak karu-karuan rasanya ya, gimana enggak ya kan. Posisinya kita juga lagi capek terus dikabarin hal-hal seperti ini, udah pikirannya udah nggak karu-karuan si masnya ini. Mungkin cepat diberi kesabaran ya. Semoga diurusannya dipermudah ya kan, kita doain yang baik-baik aja ya. Untuk teman-teman kalau nggak terlalu masalahnya nggak terlalu rumit, kalau bisa pindah majikan ya pindah majikan aja ya kan, nggak usah kabur-kabur gitu. Apalagi kan ada di sini yang kerja sama suami istri yang bisa deket-deket, atau minta kalian itu bisa pindah agent gitu yang bisa nyariin yang suami istri yang deket-deket gitu kan, bisa gitu kan, nggak harus kabur. Kalau kabur tuh kayak gini, posisinya hamil jatuh terus tiba-tiba ketangkap ade ya wallahi, karena semua itu juga kitanya sih udah rencana-rencana, tapi ya tetap Tuhan juga gitu loh yang ini kan ya. Tapi di sini semoga si mbaknya baik-baik aja, kita doainnya baik-baik aja guys ya, semoga tidak ada halangan apapun selama prosesnya. Oke, baik gitu aja, bye.